Jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirda Tuljana, NIM 220201061. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar asuhan keperawatan pada pasien epusi pleura dengan dosen pengampu Ibu Nurse Trisiwi Kusumaningrum, SCAP MKes. Definisi dari epusi pleura adalah kondisi terjadi penumpukan cairan yaitu di rongga yang terletak di paru-paru dan di dada. Etiologi diklarifikasikan berdasarkan cairan transudat dan eksudat. Transudat itu berasal dari ultrasi membran yang mengandung protein yang rendah. Eksudat dari sekresi akut atau kebocoran membran dan mengandung protein tinggi. Sebaliknya, etiologi epusi pleura menyebabkan inflamasi pleura, seperti infeksi paru dan keganasan. Kita masuk ke tanda dan gejala dari epusi pleura. Yang pertama ada batuk kering, cegukan, sesak napas, nyeri dada, terutama saat batuk. Selanjutnya ada komplikasi. Yang pertama ada atelektasis, kondisi yang terjadi karena alveolus yang ada di paru-paru tidak terisi udara. Yang kedua, sepsis, terjadi ketika bahan kimia yang dilepaskan di dalam aliran darah untuk melawan infeksi memicu peradangan di seluruh tubuh. Dapat menyebabkan berbagai perubahan yang merusak beberapa sistem organ, menyebabkan kegagalan organ, terkadang bahkan mengakibatkan kematian. Yang kedua ada empima, yaitu kumpulan nanah di dalam sekitar paru-paru. Yang ketiga, pneumotoraks adalah paru-paru yang kempes. Kondisi ini terjadi ketika udara bocor di ruang antara paru-paru di dalam dinding dada, cedera pada akibat benda tumpul atau tusukan. Nah, yang terakhir ada penebalan paru-paru. Selanjutnya penata laksanaannya ada chest tube, yaitu pemasangan kateter pada rongga pleura. Yang kedua ada thoracentesis, menusuk jarum ke rongga dada untuk mengambil cairan yang lebih guna untuk meredakan sesak napas. Yang ketiga ada pleura drain, yaitu prosedur ini biasanya sama dengan chest tube. Tetapi pleura drain ini dalam jangka yang sangat lama. Selanjutnya pleurodesis, yaitu proses penyuntikan zat pemicu peradangan. Nah, yang terakhir ada operasi. Selanjutnya pencegahan, menghentikan kebiasaan merokok, membatasi konsumsi alkohol, melakukan pemeriksaan secara berkala ke dokter sesuai kondisi medis, dan yang terakhir menggunakan APD. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asuhan keperawatan epusi pleura. Yang pertama ada pengkajian. Di dalam pengkajian ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada identitas pasien. Pada tahap ini meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat, agama, dan suku bangsa. Yang kedua, keluhan utama. Biasanya pada pasien dengan epusi pleura didapatkan keluhan berupa sesak napas, rasa berat pada dada, nyeri pleuritik akibat iritasi pleura yang bersifat tajam dan terlokalisir terutama pada saat batuk dan bernapas. Yang ketiga, riwayat penyakit sekarang. Yang keempat, riwayat penyakit dahulu. Perlu ditanyakan apakah pasien pernah penderita penyakit TBC, pneumonia, gagal jantung, trauma, asites, dan sebagainya. Hal ini perlu juga mengetahui kemungkinan adanya faktor predisposisi. Nah, yang kelima ada riwayat penyakit keluarga. Perlu juga kita tanyakan apakah keluarga menderita penyakit yang sinyalir sebagai penyebab epusi pleura, seperti CA paru, asma, TB paru, dan sebagainya. Yang kedua, kita masuk kepada diagnosa keperawatan. Yang pertama ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan keletihan otot pernapasan yang ditandai dengan dyspnea, penggunaan otot bantu pernapasan, dan pernapasan cuping hidung. Yang kedua ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Intervensi keperawatan dengan diagnosa keperawatan Indonesia yaitu pola napas tidak efektif. Dengan tanda mayor ada data subjektif yaitu dyspnea, data objektif penggunaan otot bantu pernafasan, fase ekspirasi memanjang, dan pola nafas abnormal. Yang kedua ada tanda minor, ada data subjektifnya yaitu ortopnea, data objektifnya pernapasan purset lift,
pernafasan cuping hidung, diameter toraks anterior sampai posterior, ventilasi semenit menurun, kapasitas vital menurun, tekanan ekspirasi menurun, tekanan inspirasi menurun, dan ekskursi dada berubah. Selanjutnya ada standar luaran keperawatan Indonesia, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka pola napas akan membaik dengan kriteria hasil, dyspnea menurun, penggunaan otot bantu pernapasan menurun, pemanjangan fase ekspirasi menurun, frekuensi nafas membaik, kedalaman napas membaik, ventilasi semenit membaik, kanan ekspirasi membaik, tekanan inspirasi membaik. Selanjutnya ada standar intervensi keperawatan Indonesia, yaitu ada observasi, monitor pola nafas, monitor bunyi napas, monitor sputum. Terapeutiknya posisikan semi-fowler atau fowler, berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada jika perlu, lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik, dan berikan oksigen jika perlu. Edukasinya anjurkan teknik batuk efektif. Kolaborasinya pemberian bronkadilator, ekspektoran, mukotilik jika perlu. Selanjutnya, intervensi keperawatan dengan diagnosa dari nyeri akut, yaitu tanda mayornya ada data subjektif mengeluh nyeri, data objektif tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Data minornya ada data subjektif yang tidak ada, data objektifnya yaitu tekanan darah meningkat, pola nafas berubah, nafsu makan berubah, proses pemikirannya terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, dan diaporesis. Selanjutnya, standar luaran keperawatan Indonesia setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, berfokus pada diri sendiri menurun, frekuensi nadi membaik, pola napas membaik, nafsu makan membaik, dan pola tidur membaik. Selanjutnya ada standar intervensi keperawatannya. Observasinya, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri, nonverbal, monitor efek samping, penggunaan analgetik. Terapeutiknya, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dan fasilitas istirahat dan tidur. Edukasinya, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, dan ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian analgetik. Itulah pemaparan materi dari saya tentang konsep asuhan keperawatan pada pasien epusi pleura. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.